Luar biasa. Ada yang tidak masuk? Siapa? Bagas Rizky. Libur. Saya update dulu ya. Ya. Tapi bicara hadir, tapi jadi kalau misalnya Babi gimana pasnya hari ini itu nanti semangat atau gimana terserah antar anak beda. Oke, paham? Ahmad Bawi Azka saya hadir keluar dari ini tetap semangat atau apa Kata-kata. Oke. Tetap semangat. Ahmad Putra Tetap tersenyum. Ahmad Pramudia Putra Ibu. Kalau tetap jaga diri. Ahmad Pramudia Putra jaga diri. Ahmad Rizi Aisyah Alfian Syahzelo Keluar. Anissa Nur Azhara jaga kesehatan. Alia Semoga tidak habis. Semoga tidak semoga tidak sakit. amin. Aziza semangat sekolah. Bagas Rizky nanti apa? Libur. Beril Semoga panjang umur. Ulang tahun, Mbak. Narendra Muhammad Tapi Zoom. Saya mati. Dia Celia. Ini singkat. Habiskan mati. Ini singkat. Zakia Salita. Gambarnya banyak. Amin. Bisa beli mobil ya. Buat haji. Amin. Berhaji. Umroh. Fariza Cipta. Febrilian Bujike. Kekulul. Siapapun bisa jadi apapun tak memandang. Andira Wardatun Najma. Nggak tahu. Nggak tahu. Karena yoga. Tetap rendah hati. Hafiz Abdillah. Ismail Hafizatul. Selama dengan ketegaran kehidupan kebenaran. Dengan malu dengan keberagaman. Mercy Lydia. Pas pelet. Pas pelet banget. Masa bahasa sakit yo. Miselin Angin Dia. Nggak masuk, Mbak. Lomba basket. Izin berarti. Ya. Khordin Alfa. Tetap sering tidak adu. Lakukan sholat 5 waktu. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan sampai ketinggalan sholat subuh. Ada. Muhammad Boyaka Enzo. Tidak perlu kata-kata yang penting bahagia. Wah. Yang penting bahagia. Ngomong sabar. Nadia. Nadia Zapita. Tidak ada tanah dalam hidup ini. Natasha Ataira. Jadikan hidup lebih berarti. Oke. Rafa Adiano. Harapan adalah impian yang terbangun. Wow. Jadi ini harapan yang ingin sampai. Amirullah. Keluar, Mbak.
Saya dulu Tidak perlu kata-kata. tidak ada kata-kata lain. Siti Indonesia. Termasuk Selek. Hakim. Sopil Milvin. Amin. Semoga Tuhan Karisa, jangan lupa berdoa. Zaki. Biarkan dia pergi bersama pemimpin. Pilihannya. Anda. Ada beberapa yang masuk. Semoga yang termasuk bisa bekas Tembung. ibu yang hakim, yang miskin, bisa menang kejuaraannya. Kalau yang pakai itu caranya aku tak main lomba Pak di Prayer. Itu gimana Pak? Ya itu urusan pribadi dia. Berarti dia sudah tidak punya keinginan untuk belajar. Masih ingat pembelajaran minggu lalu apa? Aku bisa coba, wis lagi. Nanti umroh. Ibadah umroh itu secara bahasa berarti Latihan fisik. menyengaja atau mengunjungi. Mengunjungi. Kalau ibadah haji baru namanya mengunjungi apa? Ka'bah untuk melakukan ibadah dengan waktu yang tidak ditentukan. Kalau haji ditentukan. Perbedaan antara haji dan umroh? Kok akal? Haji ada wukuf di mana? Di Padang Arafah. Kalau umroh tidak ada. Terus rukun umroh ada berapa? Rukun umroh Rukun umroh ada 7. Coba dihitung. Ihram dari mikot. Tawaf. Sa'i. Tahallul. Yang terakhir? Tertib. Berarti ada 5. Kalau umroh haji ada 6. Bedanya di tidak boleh memakai terus syarat umroh. Syarat umroh itu ada berapa? syarat umroh Islam ada 4. balik Islam, balik, balik merdeka. Merdeka artinya tidak perbudakan. ya tidak budak. Kalau haji ada mampu. Mengapa kok umroh tidak ada mampu? Karena kan syarat wajibnya umroh kan hanya 4, tidak ada mampu benar. Karena haji merupakan rukun Islam, sedangkan umroh hanya fardu ain. Fardu ain kan umroh ya fardu ain bukan termasuk rukun Islam. Yang mana berarti kalau haji itu harus dikerjakan, misalkan dia mampu. Kalau tidak mampu ya tidak mampu. Terus dari syarat rukun wajib umroh ada berapa? Ada berapa? Wajib umroh bukan punya 2. Yang pertama ihram dari mikot. Yang kedua menjauhi segala larangan. Larangannya apa aja, Zaki? Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Itu buat yang laki-laki yang pertama. Terus Tidak boleh memakai penutup kepala. ya, terus Bagi perempuan itu tidak boleh memakai penutup wajah. ya untuk pajak. Untuk bersama laki-laki dan perempuan. Larangannya tidak boleh memakai parfum, tidak boleh memotong Kuku. memburu hewan, terus menikahkan
kata-kata yang dikaji juga tidak boleh. Dari sini sudah paham tentang ibadah umrah dan haji kan? Nah, insya Allah minggu depan ada ulangan tentang ibadah umrah dan haji. Untuk yang sekarang kita akan membahas tentang sejarah Islam Nusantara. Kalau kita mengenal tentang sejarah Islam Nusantara, apa yang ada dalam pikiran kalian? Sunan Gunung Jati. Ya, berarti wali. Selain itu, selain wali Songo, Joko Tingkir. Iya. Sudah kali Joko. Sunan Kalijaga kan termasuk wali Songo. Selain wali Songo, Maulana Malik Ibrahim. itu juga masuk wali Songo. Sunan mana itu, Pak? Selain wali Songo. Oh iya sih. Raja bisa. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Pajang. Sudah pernah dengar? Belum. Sudah dengar? Ya nanti kita pelajari bersama-sama ya. Membahas tentang sejarah Islam Nusantara. Berarti kita membahas tentang negara Islam. Negara Indonesia yang mana merupakan negara terbesar mayoritas muslim. Terus Indonesia itu sendiri kan memiliki banyak lautnya, ya kan? Berarti disebut negara kepulauan. Terus negara maritim. Itulah sebabnya mengapa ketika kita mengulas tentang sejarah Islam Nusantara maka akan berhubungan dengan pedagang atau nelayan. Karena apa? Karena sejarah Islam Nusantara itu sendiri dibawa oleh pedagang-pedagang dari berbagai negara. Kita sebelum membahas tentang sejarah Indonesia, sejarah Islam di Nusantara, kompetensi dasar yang akan kita pelajari tentang satu, yakini bahwa berkembangnya Islam di Nusantara sebagai bukti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu artinya apa? Rahmat bagi seluruh alam. Ya, alamin itu untuk seluruh alam. Terus yang kedua, menunjukkan perilaku cinta tanah air sebagai implementasi. Implementasi itu apa? Implementasi itu apa? Melakukan sebagai bentuk wujud. Nah, sebagai implementasi mempelajari sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Terus yang ketiga, memahami tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara, dan yang terakhir nanti menyajikan rangkaian sejarah Islam di Nusantara. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa? Tujuan pembelajaran Islam, sejarah Islam di Nusantara agar peserta didik dapat meyakini bahwa berkembangnya Islam di Nusantara sebagai bukti Islam rahmatan lil alamin. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan dan menerapkan. Jadi bukan hanya menunjukkan saya cinta tanah air. Nah, buktinya apa cinta tanah air itu? Dengan cara kita misalnya upacara bendera, peringatan Hari Besar Nasional, Hari Besar Islam, itu juga termasuk menerapkan perilaku cinta tanah air. Terus peserta didik dapat mampu menjelaskan dan memahami alur perjalanan dakwah, cara-cara dakwah kerajaan Islam di Nusantara, dan yang terakhir peserta didik mampu menyajikan rangkaian sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Nah, pembahasan kita tentang yang pertama perjalanan dakwah di Nusantara. Kalau kita belajar tentang sejarah, pasti kita akan mengenal teori. Ya kan? Nah, teori masuknya Islam di Nusantara atau di Indonesia. Nusantara itu istilah lain dari Indonesia. Nah, alur
perjalanan dakwah di Nusantara dibagi menjadi 4 teori. Yang pertama, teori Mekah. Yang kedua, teori Hijrah. Yang ketiga, teori Persia, dan yang terakhir teori Cina. Nah, teori Mekah dibuka bukunya halaman berapa? 105. Nah, dibuka bukunya halaman 105. 111. Dibuka bukunya halaman 111. Nah, 111 mengenai tentang teori Mekah. Nah, teori Mekah, menurut teori Mekah, proses masuknya Islam di Nusantara dimulai pada abad berapa? 7 Masehi itu atau 1 Hijriah. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah 1 Hijriah. Itu merupakan tanda atau ciri khas dari teori Mekah. Yang mana teori Mekah itu adalah pedagang-pedagang Arab datang ke Indonesia melalui pelayaran, ya kan? Melalui pelayaran, melalui laut. Nah, dari situ orang pribumi itu orang Nusantara, orang Indonesia melakukan transaksi kan? Melakukan transaksi jual beli dengan pedagang Arab. Dengan demikian, pedagang Arab itu menyisipkan dakwah Islamnya di Nusantara melalui tersebut. Itu merupakan teori Mekah. Yang mana orang Arab ini juga disebut syarif atau apa? Sayyid. Syarif atau Sayyid. Kenapa demikian? Karena mereka rata-rata yang datang ke Indonesia atau yang datang ke Nusantara itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Paham? Nah, untuk yang kedua adalah teori Gujarat. Teori Gujarat itu masuknya, menurut teori Gujarat, masuknya Islam di Nusantara pada abad keberapa? Ke-13 apa? Masehi atau 7 Hijriah. Nah, yang perlu digarisbawahi, kalau teori Mekah 7 Masehi, kalau teori Gujarat 13 Masehi. Menurut teori ini, orang Arab yang bermadzhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia adalah pedagang Gujarat. Jadi di Malabar itu bukan penduduk mukimnya yang menyebarkan Islam ke berbagai daerah, akan tetapi pedagang Gujarat. Jadi Malabar itu suatu wilayah yang mana dari Gujarat itu mana? India. Iya, Gujarat itu India. Gujarat, orang-orang Gujarat datang ke Indonesia melalui apa? Ini Malabar. Ada yang bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia adalah pedagang Gujarat. Jadi pedagang dari India yang menyebarkan, bukan orang yang bermukim. Jadi bukan hanya misalkan Beril tinggal di Gujarat, tapi Beril bukan seorang pedagang Gujarat, berarti Beril bukan orang yang termasuk menyebarkan agama Islam. Karena apa? Karena yang menyebarkan agama Islam adalah pedagang Gujarat. Paham? Untuk yang ketiga, teori Persia, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau mana? Iran. Yang sekarang itu Iran. Sebagai bukti bahwa alasannya melalui teori ini itu adanya persamaan budaya atau akulturasi budaya. Jadi di sini ada persamaan antara suatu tradisi di Iran sama di Indonesia. Salah satunya adalah peringatan 10 Muharram atau Asyura. Itu juga dari pedagang dari Persia. Terus yang terakhir teori Cina. Nah, proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya Pulau Jawa berasal dari pedagang Cina. Mereka berdagang sejak masa Buddha. Jadi sebelum Islam datang ke Indonesia, mayoritas penduduk Indonesia
Kristen. Hindu, Buddha. Terus mereka berhubungan ajaran Islam datang ke Cina pada abad 7 Masehi. Nah, bukti dari teori ini yaitu raja Islam pertama di Jawa berketurunan Cina. Dan istrinya juga dari Campa. Ya, dibuka ayat 112 sampai bagian selatan ya. Dari sini paham tentang perbedaan antara teori Mekah, Persia, Arab, teori Persia, Gujarat sama Cina. Paham? Yang Mekah tadi kan 7, yang Gujarat 13, yang Persia tidak ada, tapi di sini ada peringatan budaya, salah satunya peringatan 10 Muharram. Terus yang terakhir yang dari Cina itu adanya bukti bahwasanya raja pertama adalah berketurunan Cina. Paham? Ini kedua, cara-cara dakwah di Nusantara. Tadi kan saya bicara tentang perjalanan dakwah Islam di Nusantara. Salah satunya dari perdagangan. Mengapa Pak perdagangan? Karena banyak laut di Nusantara. Karena minimnya transportasi pada zaman dahulu, yang mana dari berbagai negara antar negara belum ada pesawat canggih kan, otomatis mereka menggunakan kapal. Dan ketika mereka berlabuh di pelabuhan, otomatis di situ ada yang namanya transaksi jual beli atau perdagangan. Sehingga dari kegiatan tersebut, dari kegiatan transaksi tersebut, mereka melakukan dakwah Islam. Nah, pertama perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang berasal dari Arab, Persia, dan India. Seperti halnya yang teori tadi, kan ada yang Mekah, Persia, ada juga yang India tadi Gujarat. Terus jalur perdagangan saat itu menghubungkan dengan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Asia Tenggara. Terus yang kedua, perkawinan. Sebagian pedagang Islam ada yang menikah dengan putri raja di pribumi. Di pribumi misalnya nih Aidan itu pedagang dari Cina misalnya. Terus dia melakukan penyebaran Islam melalui perkawinan. Dia menikah dengan salah satu putri di kerajaan Nusantara. Mengapa kok salah satu caranya itu dengan menikah? Mengapa? Nah, ketika orang menikah kan pasti memiliki keturunan, menambah kekeluargaan. Dengan demikian, orang akan mengajak ke agama Islam kan lebih mudah, iya kan? Orang mengajak Islam lebih mudah, apalagi sudah berkeluarga. Misal, saya punya keluarga, terus saya mengajak mama, mengajak bibi, mengajak kakak, saudara-saudara saya untuk menganut agama Islam itu kan lebih mudah. Kalau dari secara keluargaan kan lebih mudah. Makanya dari itu salah satu cara dakwah di Nusantara dengan cara perkawinan. Sehingga ketika sudah memiliki kekeluargaan yang banyak, pada zaman itu dibentuklah suatu kampung namanya Pekojan. Yang disebut Pekojan adalah perkampungan Muslim di Nusantara. Yang ketiga, pendidikan. Kalau membahas tentang pendidikan, mengapa kok pendidikan?
Mengapa kok pendidikan? Karena ketika kita belajar tentang ilmu agama, salah satunya kan dengan lembaga pendidikan Islam. Nah, namanya antar berbagai daerah itu berbeda-beda. Ada yang namanya surau, ada yang namanya langgar, ada yang namanya pondok pesantren. Itu beda-bedakan. Bisa dilihat pada halaman 114. Di situ di sana dijelaskan bahwasanya misalnya di daerah Sumatera Barat, maka lembaga pendidikan Islamnya disebut dengan surau. Kalau di Kalimantan disebut dengan Langgar. Kalau di Jawa disebut dengan pondok pesantren. Dibuka bukunya. Pondok pesantren, kok musola. Ya kan? Tempat buat sholat sih. Lembaga pendidikan Islam di Jawa disebut dengan pondok pesantren. Nah itu. Nah siapa yang orang yang berdakwah atau dai disebut juga dengan apa? Mubalik. Kalau nanti ada pertanyaan siapa itu mubalik? Orang yang menyebarkan agama Islam atau orang yang berdakwah. Terus yang keempat, hubungan sosial. Mengapa kok hubungan sosial? Misalnya orang ketika datang ke Indonesia atau datang ke Nusantara, mereka ramah, baik, tidak memaksa, sopan, menjawab, pokoknya yang baik-baik. Itu kan otomatis bakal menarik orang. Ketika kita baik sama orang itu pasti akan baik sama kita. Terus di sini juga di Islam itu tidak ada perbedaan kasta. Beda lagi dengan kerajaan di Nusantara pada zaman dahulu kan ada yang kasta ksatria, bagaimana, iya kan? Nah kalau di Islam itu tidak ada. Yang membedakan itu apanya? Ketakwaan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menjadikan dakwah Islam di Nusantara dengan hubungan sosial. Hubungan sosialnya itu diperbagi antar sesama. Kalau sudah baik, maka tidak lambat mereka juga akan menganut agama Islam. Terus yang terakhir tentang kesenian. Nah, kalau membahas tentang kesenian pasti kita akan membahas tentang iya kan? Salah satu sunan, misalnya Sunan Bonang. Cara dakwahnya menggunakan apa? Sunan Bonang cara dakwahnya menggunakan biasanya menggunakan wayang, ya kan? Mengapa kok wayang? Wayang itu merupakan salah satu kesenian yang ada pada zaman Hindu-Buddha. Oleh sebab itu, tidak dihilangkan tapi dijadikan media sarana dakwah. Kita lanjutkan slide sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mengenai tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai, yang mana terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Lok-Sunami. Berarti ini di Aceh. Yang kedua sering disebut dengan Aceh Timur. Akhirnya kerajaan ini diperkirakan mulai dari tahun berapa? Tahun 13 awal atau pertengahan abad ke-13. Ini berdirinya dari Samudra Pasai ini adanya nisan kubur raja pertama yang dibuat dari granit Samudra Pasai. Ini yang pertama. Terus yang kedua, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berarti terletak di Aceh. Lebih tepatnya di Kabupaten Aceh Besar. Pendiri kerajaan ini adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Sultan Ali Muhayyad Shah. Pada masa pemerintahan Sultan
kejayaannya pada tahun berapa? Pada tahun berapa, Mas Denny? Pada tahun berapa Aceh mencapai kejayaannya? Kerajaan Aceh. 1636. Oleh raja siapa? Sultan siapa? Sultan Iskandar Muda. Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda mencapai puncak kejayaan Aceh. Puncak kejayaan itu dicirikan dengan apa? Dengan memperluasnya wilayah, bisa menguasai daerah lawan atau musuh. Perannya menang. Itu salah satu ciri-ciri dari puncak kejayaan. Ketika mengalami kemunduran, maka suatu kerajaan disebut dengan masa keruntuhan. Kejayaan juga keruntuhan. Terus ketika Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636, kerajaan Aceh terus mengalami kemunduran. Oleh karena itu pada setelahnya Aceh tidak mengalami perkembangan. Yang ketiga, kerajaan Demak. Kerajaan Demak berarti letaknya di mana? Demak itu Jawa Tengah, ya. Kudus, daerah Kudus. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di daerah di pesisir utara Jawa. Nah, kekuasaan kerajaan Demak berakhir pada tahun 1568. Nah, kerajaan ini didirikan oleh siapa tadi? Raden Raden Patah. Raden Patah pada tahun 1478. Terus ketika kerajaan Demak perang melawan mana? Perang melawan Portugis di Malaka. Akhirnya kerajaan Demak kalah. Akhirnya Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Dan di sana ia mendirikan kerajaan Pajang. Jadi kerajaan Pajang nanti itu lanjutan dari kerajaan Demak. Lanjutan dari kerajaan Demak. Selanjutnya kerajaan yang keempat adalah kerajaan Pajang. Nah, kerajaan Pajang berarti raja pertamanya tadi siapa? Joko Tingkir. Joko Tingkir itu adalah raja pertama dari kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini letaknya di mana? Kerajaan Pajang letaknya di Surakarta. Surakarta. Kerajaan Pajang letaknya di mana? Di mana Enzo tadi? Di mana Enzo? Kertasura. Ya, Kertasura. Daerah mana? Mampu. Jawa Tengah. Nah, di kerajaan Pajang ini yang mana Joko Tingkir itu berasal dari Pengging atau lari Gunung Merapi. Sedangkan pada tahun 1582 terjadi peperangan sengit antara pasukan Pajang dan pasukan Mataram. Nama dari kejadian itu Hadi Wijaya. Hadi Wijaya itu siapa? Hadi Wijaya itu nama lain dari siapa? Siapa juga punya Hadi Wijaya, nama lain dari siapa? Ki Ageng Kemenahan. Joko Tingkir, ya benar. Hadi Wijaya itu nama lain dari Joko Tingkir. Ketika Hadi Wijaya itu wafat, maka terjadilah perebutan kekuasaan di antara para bangsawan untuk siapa penerus dari
pajak. Yang kelima, kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun berapa? 1586. Terus raja utamanya siapa? Sultanijaya. Sultanijaya itu siapa? Rajanya Kediri. Sultanijaya itu putra dari Hadi Wijaya. Jadi putranya Joko. Jadi ini dari kerajaan Demak berlanjut ke kerajaan Pajang, berlanjut ke kerajaan Mataram. Yang mana dari kerajaan Pajang tadi sudah kalah kan, terus kerajaannya dipindah ke Mataram untuk mencari tempat yang lebih aman. Terus pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta. Siapa yang pernah ke Yogyakarta? Banyak kalau banyak yang berarti yang sudah pernah ke Yogyakarta. Ada apa aja di Yogyakarta? Malioboro pasti. Terus sudah pernah melihat mayat Kesultanan? Belum pernah masuk. Kan kamu pernah salah satu peninggalan sejarah dari kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam. Ya, Mataram Islam. Terus masa kejayaannya pada masa pemerintahan siapa? Sultan Agung Hanya beliau berhasil menorehkan banyak prestasi gemilang. Nah, di antara prestasi-prestasinya itu bisa dilihat di halaman 108. Di halaman 108 itu bisa dibaca mengenai prestasi-prestasi dari raja yang berhasil mencak kejayaan. Ini nanti perwakilan bintang ada. Contohnya ini nanti perwakilan dari tiap kelompok di ke depan kertas yang sudah saya siapkan. Nah, ini di sini itu ada beberapa huruf yang mana nanti susun kata sejarah dari clue soal yang ada di sini. Jadi misalnya, nah sampai susun juga. Selanjutnya. Kita nanti ulangan. Karena berbagai gaji dan umroh. Belajar dulu di rumah. Jangan lupa, insya Allah soalnya soal yang beda. Bagian beda. Itu selanjutnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.